Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin mutalazimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi wa alin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus salam hormat dan ta'zim untuk tuan guru kita yang tercinta, Al-Mukarram wal-Muhtaram, pimpinan Pondok Pesantren Mambaul Khairat, Ad-Da'i Ilallah, Abuya Kiai Haji Wahidin LC. Kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah berkahi umur beliau, mudah-mudahan Allah berkahi rezeki beliau, Allah berkahi ilmu beliau, dan Allah berkahi majlis dan pondok pesantren beliau, dan Allah berkahi semua murid-murid beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam hormat dan ta'zim untuk Bapak Lurah kita, para guru, para orang tua, para sepuh, para habaib, para kiai yang mohon maaf tidak Al-Fagir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada hari ini, pagi ini kita berkumpul sengaja di dalam memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kita kumpul maulidan ini, Bu. Alhamdulillah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Bu, telah dilaksanakan sejak abad ketiga Hijriyah. Di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, di situ diterangkan bahwasannya umat Islam dari sejak abad ketiga mereka sudah ramai-ramai di berbagai tempat mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi sekarang kita bisa lihat, Bu, para ulama baik kiai maupun habaib, mereka ramai-ramai mengajak umat Islam semakin kemarin ini semakin giat. Sampai kita bisa lihat peringatan Maulid Nabi itu di berbagai tempat. Bukan cuma di berbagai negara saja, tapi di berbagai kota, berbagai desa, bahkan pelosok umat Islam ramai-ramai kumpul diajak oleh para ulama untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin jadi pertanyaan untuk kita, apa sih pentingnya kita kumpul-kumpul dalam peringatan Maulid Nabi semacam ini? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di akhir zaman ini, di zaman kita ini adalah sesuatu yang harus dikenalkan kepada masyarakat Islam secara luas dan secara terus menerus, karena kita sadar betul sekarang banyak umat Islam mereka mengaku dirinya umat Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tidak mengenal Nabi Muhammad, mereka meremehkan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya meremehkan, tapi justru dengan lidah-lidah mereka yang keji mereka katakan bahwa ajaran baginda Nabi Muhammad sudah tidak relevan lagi untuk di zaman sekarang. Sehingga kita bisa lihat di zaman sekarang
orang-orang tua muslim lebih memilih memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah umum daripada kepada pondok pesantren. Banyak daripada orang-orang Islam, mereka meninggalkan aturan-aturan Nabi Muhammad, meninggalkan ajaran Islam, dan bahkan mereka lebih bangga untuk mengikuti musuh-musuh Nabi Muhammad, untuk mengikuti orang-orang kafir yang perempuannya tidak tahu malu, dibuang dia punya jilbab, pakai pakaian ala barat, mereka katakan jilbab, gamis yang ketutup itu adalah pakaian kuno. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini terjadi di zaman kita sekarang. Mereka malu untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas Bapak Ibu sekalian, kalau zaman sekarang nih kita lihat kerusakan di mana-mana, terlebih khusus kita lihat di negara kita. Kita nggak pungkiri negara kita makin kemari malah makin hancur, betul? Yang makin miskin banyak, yang koruptor banyak. Akhlak semakin bobrok, orang tua ada yang bunuh anak, ada anak bunuh orang tua, ada suami bunuh istri, ada istri bunuh suami, seterusnya bobrok akhlaknya. Padahal Indonesia dimerdekakan oleh darah dan nyawanya para kiai dan santri. Mereka korbankan melawan Belanda, melawan Jepang, bukan untuk menjadikan negeri Indonesia ini sebagai negeri yang bebas tanpa syariat. Demi Allah, para kiai, para santri, para ulama, mereka berikan darah mereka berikan nyawa mereka untuk mengusir kafir Belanda, untuk mengusir penjajah Jepang. Tidak lain tidak bukan agar anak keturunannya bisa menjalankan syariat Islam. Tapi apa yang terjadi sekarang? Syariat Islam justru malah dikerdilkan di negeri kita sendiri. Dan itu banyak. Kemaksiatan, saya mau tanya ibu sekalian, jawab yang kompak. Kemaksiatan di Indonesia ada atau banyak? Kemaksiatan di Indonesia ada atau banyak? Banyak, saudara. Kemaksiatan, akhlak yang bobrok dan seterusnya semakin hancur. Kenapa semua bisa seperti ini? Jawabannya cuma satu. Karena mereka tidak mau mengikuti ajaran Islam. Di dalam kitab Durusul Fikih juz 1, di dalam tulisan pertama kali di situ dikatakan, ma huwal Islam. Apa itu Islam? Seolah-olah pengarang ini tahu betul banyak orang Islam tapi nggak mengerti apa itu Islam. Paling mantap dia bilang ya Islam adalah agama. Islam adalah agama yang datang dibawa oleh Nabi Muhammad. Udah paling mentok sampai segitu doang, Bu. Maka di situ ketika ditanya ma huwal Islam, apa itu Islam? Maka dijawabnya adalah al-Islam huwa dinul ladzi ma jaa bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashar fi ma'asyihim wa ma'adihim. Islam adalah agama yang datang dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki cita-cita dan visi, yaitu li sa'adatil bashar, untuk kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat. Artinya seseorang kalau pengen bahagia gampang ikutin Islam. Tapi seseorang kalau pengen hidupnya hina, hidupnya rusak di dunia maupun di akhirat, silahkan tinggalkan Islam. Dan itu sebuah kepastian. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita sadar Bapak Ibu sekalian, di acara-acara maulid kita sering dengar, kenapa Islam itu agama untuk kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat? Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita dengar dari santri-santri bahwasanya Nabi Muhammad memiliki akhlak yang bagus, yang mulia dan seterusnya. Cuma satu sebabnya. Nabi Muhammad bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Pahamin Bapak Ibu sekalian? Nabi Muhammad bilang apa? Aku dididik oleh Tuhanku dengan pendidikan yang terbaik. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dididik langsung oleh Allah dengan pendidikan yang terbaik, diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada umat manusia. Sehingga siapa yang ikut didikan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah ikut didikan dan ajaran yang terbaik yang diberikan oleh Allah yang Maha Baik.
Makanya orang dapat dipastikan kalau dia ikut Nabi Muhammad pasti hidupnya bahagia. Baik di dunia maupun di akhirat. Pertanyaannya sekarang kepada para ibu sekalian, jawab yang kompak. Mau bahagia atau tidak? Mau bahagia atau tidak? Yang jawab cuma depan doang, yang belakang gak ada suaranya, Bu. Wah ya benar, ada benar. Shallu ala Nabi Muhammad. Betul, mau bahagia. Kuncinya satu, ikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang nanya biasanya, Beb, Nabi Muhammad kan cowok, beda sama kita perempuan. Ibu-ibu, ajarannya Nabi Muhammad itu secara umum baik laki maupun perempuan. Tapi memang ada hal-hal yang tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad adalah laki-laki bukan perempuan. Lalu kalau ibu-ibu sekalian mau mencontoh ilmunya Nabi Muhammad, ajarannya Nabi Muhammad, maka ikuti istri-istri Nabi Muhammad. Ikuti Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha, putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti di akhirat ibu-ibu sekalian akan melihat kedudukan tinggi Siti Fatimah yang saat ini terdengar asing oleh telinga kita. Bahkan sebagian daripada para wanita menganggap Siti Fatimah itu wanita-wanita biasa saja. Ntar ibu-ibu sekalian di akhirat bakalan lihat bagaimana Siti Fatimah memiliki kedudukan yang agung. Karena beliau radhiyallahu anha, Siti Fatimah adalah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Siti Fatimah yang banyak wanita-wanita Islam remehkan, yang banyak wanita-wanita Islam tidak mau ikuti, beliau nanti adalah pemimpin wanita ahli surga. Bahkan Siti Maryam, Siti Asia, dua wanita suci yang diceritakan dalam Al-Quran, ikut di bawah kepemimpinan Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Artinya ibu-ibu sekalian bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW lewat akhlak Nabi Muhammad, atau yang tidak dikerjakan oleh laki-laki yaitu Nabi Muhammad, bisa ibu-ibu sekalian mengikuti Ummahatul Mukminin, istri-istrinya Rasulullah SAW, dan juga putri-putrinya baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak ada alasan bagi kaum wanita untuk tidak bisa mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi ibu-ibu sekalian, An-Nisa Imadul Bilad, kalian nih para wanita, itu adalah pondasinya negeri. Artinya apa? Kalian ini pondasinya satu negeri. Kalau para wanitanya rusak, jauh dari Nabi Muhammad, gak kenal ajaran Islam, gak peduli dengan ajaran Islam, maka dapat dipastikan negeri itu akan hancur. Sebab pondasinya pun hancur. Namun sebaliknya, jika para wanita-wanitanya adalah wanita yang soleha, yang taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, maka dapat dipastikan negara tersebut akan baik-baik saja. Bahkan gak sampai di situ, kalian para ibu adalah madrasatul ula lil walad. Kalian para ibu, para wanita adalah madrasah yang utama untuk anak-anak kalian, untuk generasi berikutnya. Kalau kalian selaku madrasah itu memiliki pendidikan yang baik, akhlaknya baik, mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dapat dipastikan generasi berikutnya pasti akan baik. Tapi sebaliknya, kalau ibu-ibunya sendiri madrasahnya buruk, pendidikannya buruk, ditinggalkan ajaran terbaik yaitu ajaran Nabi Muhammad SAW, lebih memilih orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, pastikan generasi berikutnya akan hancur. Na'udzubillah min. Makanya ibu-ibu kudu sadar. Kudu sadar kalau kalian ini memiliki tanggung jawab besar, baik untuk negara kalian maupun generasi berikutnya. Makanya saya mau tanya sekarang, Bu, ibu ini cinta nggak sama negeri Indonesia? Ah, yang benar. Bu, cinta sama negeri Indonesia? Kalau ibu-ibu pada cinta, jadilah ibu-ibu yang soleha. Jadilah wanita-wanita yang soleha. Bu, ibu cinta nggak sama generasi berikutnya? Ibu cinta nggak sama anak ibu? Ibu cinta sama anak ibu? Kalau ibu cinta sama anak ibu, maka jadilah ibu-ibu yang soleha.
Gimana caranya? Ikuti Nabi Muhammad SAW. Cukup Bu, kalau dari kemarin kita terlalu tidur, kita nggak indahkan ajaran Islam, kita nggak indahkan sunnah Nabi Muhammad. Cukup sekarang pulang dari tempat ini, dari acara ini, niat yang besar bahwasanya saya ingin menjadi wanita yang soleha. Saya ingin menjadi ibu-ibu yang soleha. Saya akan jadikan negeri ini menjadi negeri yang baik. Saya ingin menjadikan generasi selanjutnya adalah generasi yang mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap ibu-ibu? Siap jadi soleha? Yang jawab cuma 7 orang ini. Bu, siap jadi wanita soleha? Betul. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kalau begini kita senang. Ada harapan besar, Abu ya. Harapan besar khususnya di wilayah desa apa ini? Iya, tahu nih lagi nanya. Curug. Insya Allah berkah Abu Ya Wahidin ada di wilayah sini. Amin. Berkah ibu-ibunya Pak Ade jadi soleha. Insya Allah nanti Curug menjadi barometer kampung, desa yang paling utama di dalam mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lurahnya dengar, mudah-mudahan lurahnya sangat mendukung aktivitas Islami. Amin. Lurahnya mau ngikuti Nabi Muhammad. Amin. Mudah-mudahan di Curug nggak ada maksiat. Mudah-mudahan di kampung Curug nggak ada kemungkaran. Ada pada amin Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doain lurahnya biar istiqomah kuat di jalan Allah. Karena emang kita tahu nih di zaman sekarang Bu, orang buat baik itu banyak musuhnya. Wah, romanya banyak musuhnya. Banyak musuhnya yang kelihatan maupun yang gak kelihatan. Setan yang bentuknya halus sama setan yang bentuknya kasar. Yang bentuknya kasar tuh orang. Tapi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir. Kita diajarin sama Allah untuk beragama dalam keadaan ikhlas. Insya Allah kalau kita beragama ikhlas, kita nggak ngarep pujian, kita nggak ngarep pangkat, kita nggak ngarep celaan, kita lurus semata-mata ibadah hanya untuk Allah. Masa bodoh dengan pujian, masa bodoh dengan celaan, masa bodoh dengan cinta, masa bodoh dengan benci, luruskan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah langkah juang kita akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh siapa Bapak Ibu sekalian? Nih yang dihaulkan pada pagi hari ini yaitu Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, guru Abuya Wahidin. Guru saya. Tuh beliau Abuya Hasan. Ibu-ibu sekalian tahu beliau itu di Jawa Timur pondokan baru, punya pesantren baru. Di sana banyak para kiai, pondokannya udah lama. Yang paling terdekat itu dengan pondok pesantren Sidogiri udah mau 3 abad. Tapi Bapak Ibu sekalian tahu, beliau pondokan baru tapi sudah banyak mencetak para ulama. Hampir di setiap kota-kota di Indonesia, di situ banyak ulama-ulama alumni Darul Lughah wa Da'wah cetakan didikan Abuya Hasan Baharun. Sebabnya apa? Sampai ada kiai wilayah Jawa Timur ngomong, ini dalwa ini pondok bongsor. Terakhir keluarnya tapi cepat besarnya. Dan beliau meninggal di usia yang gak terlalu tua. Tapi pondok pesantrennya sampai sekarang terus berjalan dan mencetak banyak para ulama. Beliau terkenal ikhlas di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau itu banyak celaan saat dakwah. Beliau banyak cacian, banyak fitnahan, tapi beliau nggak peduli karena beliau hanya mencari ridho Allah, bukan mencari ridho manusia, bukan mencari pujian manusia. Akhirnya Allah buktikan apa-apa yang karena Allah pasti yambut wa istamir. Itulah pesan Abuya Hasan Baharun kepada santri-santrinya. Fa'inna likulli syai'in muhibban wa mubghidan. Beliau bilang apa? Ajarkan kepada kita murid-muridnya dan ini semua biar pada dengar. Sungguh segala sesuatu itu pasti ada yang mencinta dan juga ada yang membenci. Bila mana ibu-ibu besok taubat kepada Allah, ingin istiqomah,
taat tunduk di jalan Allah. Ada orang yang membenci ibu itu pasti, Bu. Jadi jangan bilang kalau kita udah tobat baik, lantas semua orang mencintai kita. Mustahil. Mustahil. Setiap sesuatu ada yang mencinta dan ada yang membenci. Dan beliau berkata apa? Maka nalillah yanbut wa istamir. Apa-apa yang karena Allah, maka itu akan terus berlanjut. Oleh karena itu, mari perbaiki niat kita. Kalau kita mau jadi orang yang soleh, ingin menjadi wanita yang soleha, benerin niat kita. Bahwa kita taubat kepada Allah. Dan karena Allah ingin bertakwa kepada Allah, bukan karena pujian, bukan karena pangkat dan seterusnya, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Mudah-mudahan berkah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah Abuya Hasan Baharun, perkumpulan kita pada hari ini, Allah berikan kita taufik hidayah sehingga kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Dan Allah pertambah kebaikan-kebaikan pada diri kita. Dan mudah-mudahan Allah tambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hidup kita dalam keadaan mencintai Nabi Muhammad. Dan wafat dalam membawa cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.